Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muti Ahmulyana dari kelas pengembangan psikologi B. Saya akan mempresentasikan tentang skala kecerdasan spiritual pada dewasa. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Manusia adalah makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal pikiran. Sehingga dengan akal pikiran semestinya manusia mampu mengendalikan dan mengontrol dirinya dengan bermacam-macam kecerdasan yang dimilikinya. Menurut Goleman, dalam Mariska 2017, terdapat dua kecerdasan dalam diri manusia, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan intelijensi, yang sering disebut dengan EQ dan IQ. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia hanya menggunakan, mengasah dan melatih EQ dan IQ saja. Bahkan EQ dan IQ menjadi tolak ukur seberapa pintar seseorang. Padahal, EQ dan IQ tidaklah cukup untuk menghasilkan seseorang yang sebaik-baiknya. Terdapat kecerdasan lain yang tidak kalah penting dan dapat disebut dengan kecerdasan paling tinggi yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, kecerdasan itu sering terabaikan karena jarang disadari dan digunakan. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Marshall, dalam Mariska 2017, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Kecerdasan spiritual adalah potensi yang dimiliki manusia yang akan mempengaruhi kehidupan masa depannya, yang bekerja sama dan saling mendukung dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Menurut Singh dan Sinha, dalam Sagala Wibawanta dan Apulembang 2018, dengan mengutamakan kecerdasan spiritual, maka seseorang dapat menganalisis dengan bertanya mengapa berada dalam situasi tersebut dan bagaimana situasi tersebut bisa menjadi lebih baik. Seseorang dapat berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan nilai-nilai sosial yang berlaku, dan memutuskan segala sesuatu dengan memikirkan baik dan buruknya. Selain itu, seseorang juga dapat berperilaku lebih manusiawi karena melakukan segala sesuatu dengan berdasar pada hati nurani. Namun, apabila seseorang kurang atau bahkan tidak menggunakan kecerdasan spiritualnya, maka akan cenderung berperilaku sesuka hati dan melakukan segala cara untuk memenuhi semua keinginannya. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik meneliti variabel kecerdasan spiritual karena dengan kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang cenderung lebih mengedepankan hati nurani dan memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah ingin membuat alat ukur kecerdasan spiritual yang valid dan reliabel. Lalu manfaatnya yaitu untuk mendapatkan alat ukur kecerdasan spiritual yang terstandar. Selanjutnya, pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa yang membantu menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara aktif. Bahkan, SQ merupakan kecerdasan tertinggi. Zohar dan Marshall dalam Siswadi 2015 menyatakan bahwa kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk mengenali nilai sifat-sifat pada orang lain serta dalam dirinya. Selain itu, Dana Zohar dan Ian Marshall menjelaskan bahwa yang dimaksud kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan yang menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lain. Menurut Ari Ginanjar Agustian dalam Rahmawati 2016, kecerdasan spiritual ialah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran,
setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya atau hanif, dan memiliki pola pemikiran tauhid atau integralistik, serta berprinsip hanya karena Allah. Toto Tasmara dalam Rahmawati 2016 menyebut kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan rohaniah atau transcendental intelligence. Toto menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam pergaulan. Indikator kecerdasan tersebut menurut Tasmara adalah ketakwaan. Selanjutnya, menurut Harjani Hefni dalam Nurdiansyah 2016 menyatakan makna kecerdasan spiritual adalah kemampuan mendengarkan suara hati untuk cerdas berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama dalam memberikan yang terbaik dan bermanfaat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati sebagai kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sebagai kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, kecerdasan ini menjadi landasan dan menghadapi persoalan makna hidup dan nilai yang lebih luas, sehingga manusia dapat hidup dengan penuh kebahagiaan, kebijaksanaan, kedamaian, dan dapat hidup dengan pemikiran positif serta bersikap lebih manusiawi. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Ian Marshall dalam Prima dan Indrawati 2018, aspek-aspek kecerdasan spiritual itu adalah yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, dapat menempatkan diri dan menerima pendapat orang lain secara terbuka. Yang kedua, yaitu tingkat kesadaran diri yang tinggi. Tingkat kesadaran diri yang tinggi seperti kemampuan autokritis dan mengerti tujuan serta visi hidupnya. Yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Kemampuan seseorang dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari serta tetap tersenyum dan bersikap tenang. Yang keempat, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Kemampuan seseorang di mana di saat dia mengalami sakit, dia akan menyadari keterbatasan dirinya dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan serta kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit ini. Ditandai juga dengan munculnya sikap ikhlas dan pemaaf. Yang kelima, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Kualitas hidup seseorang yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang pada nilai-nilai yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut, seperti prinsip dan pegangan hidup dan berpijak pada kebenaran. Yang keenam, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi mengetahui bahwa ketika dia merugikan orang lain, maka berarti dia merugikan dirinya sendiri, sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian yang tidak perlu. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, misalnya menunda pekerjaan dan cenderung berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya yang ketujuh, berpikir secara holistik. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal atau memiliki pandangan yang holistik, yakni mampu untuk berpikir secara logis dan berlaku sesuai dengan norma sosial. Kedelapan, kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar, kecenderungan menanyakan mengapa atau bagaimana jika akan mencari jawaban-jawaban yang mendasar dan memiliki kemampuan untuk berimajinasi serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu yang kesembilan, sekaligus terakhir, menjadi pribadi mandiri. Mudah untuk bekerja melawan konvensi atau adat dan kebiasaan sosial, seperti mau memberi dan tidak mau menerima dan tidak tergantung dengan orang lain. Dari penjelasan di atas, aspek-aspek kecerdasan spiritual dari Zohar dan Marshall meliputi kemampuan bersikap fleksibel, tingkat kesadaran yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan,
kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas hidup dengan visi dan nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian, berpikir secara holistik, kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar, dan menjadi pribadi mandiri. Lalu yang selanjutnya adalah definisi operasional. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati sebagai kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, kecerdasan ini meliputi landasan dalam menghadapi persoalan makna hidup dan nilai yang lebih luas, sehingga manusia dapat hidup dengan penuh kebahagiaan, kebijaksanaan, kedamaian, dan dapat hidup dengan pemikiran positif serta bersikap lebih manusiawi. Variabel kecerdasan spiritual diukur dengan skala kecerdasan spiritual berdasarkan pada aspek-aspek kecerdasan spiritual dari Zohar dan Marshall, yang meliputi kemampuan bersikap fleksibel, tingkat kesadaran yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas hidup dengan visi dan nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian, berpikir secara holistik, kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar, dan menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya yang D adalah tabel spesifikasi atau kisi-kisi atau blueprint. Yang pertama, blueprint kecerdasan spiritual sebagai berikut. Yang pertama, aspeknya kemampuan bersikap fleksibel, indikatornya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan pilihan dengan bobot 15,4%. Yang kedua, aspeknya tingkat kesadaran yang tinggi, indikatornya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya, bobotnya 7,7%. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Indikatornya dapat menghadapi permasalahan yang terjadi dan dapat belajar dari permasalahan yang pernah terjadi. Bobotnya 7,7%. Yang keempat adalah kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Indikatornya ada dua. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan atas segala macam sakit. Dan yang kedua, merasa bahwa sakit dapat membuat kita lebih bersyukur. Bobotnya ada 15,4%. Lalu yang kelima adalah kualitas hidup dengan visi dan nilai. Indikatornya memiliki tujuan hidup dengan pedoman yang mampu membuat semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Bobotnya 7,7%. Yang keenam, keengganan untuk menyebabkan kerugian. Yang pertama, indikatornya adalah tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dan yang kedua tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Bobotnya ada 15,4%. Nomor 7, aspeknya adalah berpikir secara holistik. Indikatornya mampu berpikir dengan mempertimbangkan segala aspek. Bobotnya 7,7%. Lalu yang kedelapan, kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Indikatornya ada dua. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu tentang hal-hal yang mendasar, dan yang kedua, selalu penasaran dan ingin mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Bobotnya 15,4%. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang mandiri. Indikatornya tidak tergantung kepada orang lain. Bobotnya 7,7%. Sehingga jumlahnya 100%. Lalu yang kedua ada distribusi sebaran item, skala kemampuan skala kecerdasan spiritual mahasiswa sebelum uji coba. Aspek yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel. Item favorable-nya ada di angka 1, 10, 37, dan 46. Sedangkan unfavorable di angka 19, 28, 55, dan 64. Jadi totalnya 8. Yang kedua, tingkat kesadaran yang tinggi ada di nomor 2, 11, 38, 47. Itu untuk favorable, dan untuk unfavorable ada di nomor 20, 29, 56, dan 65.
Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Pada item favorable nomor 3, 12, 39, dan 48, unfavorable 21, 30, 57, dan 66. Nomor 4, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Favorable ada di nomor 4, 13, 40, 49, dan unfavorable 22, 31, 58, dan 67. Nomor 5, kualitas hidup dengan visi dan nilai. Favorable ada di nomor 5, 14, 41, 50, dan unfavorable 23, 32, 59, dan 68. Selanjutnya, keengganan untuk menyebabkan kerugian ada di nomor 6, 15, 42, dan 51 untuk favorable, dan 24, 33, 60, dan 69 untuk unfavorable. Yang ketujuh, berpikir secara holistik. Berada dalam nomor 7, 16, 43, dan 52 untuk favorable, dan 25, 34, 61, dan 70 untuk unfavorable. Kedelapan, kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Favorable terdapat pada nomor 8, 17, 44, dan 53. Lalu untuk unfavorable terdapat pada nomor 26, 35, 62, dan 71. Yang terakhir, nomor 9, menjadi pribadi mandiri. Favorable ada di nomor 9, 18, 45, 54, dan unfavorable berada pada nomor 27, 36, 63, dan 72. Jadi jumlahnya ada 72 item dan masing-masing aspek terdapat 8 item. Lalu yang terakhir adalah model skala. Model skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Menurut Sugiono 2017, skala Likert memiliki dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, 1, sedangkan bentuk negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, 5. Skala yang digunakan adalah skala kecerdasan spiritual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.